Saya akan ulang sekali lagi, perhatikan dengan baik. Nomor 1, semua ada 11 pertanyaan. Siapakah Tuhanmu? Yesus, Tuhan. Ya. Apakah Yesus anak Maria? Ya. Siapakah yang menciptakan Maria? Tuhan. Jadi dari pertanyaan ini semua dibuat blunder, saudara-saudara. Pertanyaan 2, siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus dilahirkan? Ya. Siapakah Bapaknya? Tuhan. Ini kan dibuat bingung, saudara-saudara. Sebetulnya jawabannya simpel, tapi bikin orang sulit untuk menjawab. Kenapa? Nanti kita akan sampai ke sana. Yang ketiga, siapakah Tuhanmu? Yesus. Siapakah yang menciptakan Yesus? Tuhan. Yang keempat, siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus mati di kayu salib? Ya. Siapakah yang mencabut nama Yesus? Tuhan. Yang kelima, siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus utusan Tuhan? Ya. Siapakah yang mengutus Yesus? Tuhan. Yang keenam, siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus menyembah Tuhan? Ya. Siapakah yang disembah Yesus? Tuhan. Yang ketujuh, siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus berdoa? Ya. Kepada siapa Yesus berdoa? Kepada Tuhan. Yang kedelapan, siapa Tuhanmu? Yesus. Apakah Tuhan berawal? Tidak. Siapakah yang lahir tanggal 25 Desember? Yesus. Apakah Tuhan mati? Tentu tidak. Siapa yang mati di tiang palang? Yesus. Nomor 9, siapakah Tuhanmu? Yesus. Di manakah Yesus sekarang? Duduk di sebelah kanan Tuhan. Siapakah yang duduk di sebelah kirinya? Tuhan. Berarti Tuhan ada berapa? Hah, ya iya juga ya. Itu jawaban-jawaban semuanya. Yang nomor 10, lalu siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus menyembah Tuhan? Ya. Siapakah yang disembah Yesus? Tuhan. 11, siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus tahu hari kiamat? Tidak. Siapakah yang tahu hari kiamat? Tuhan. Jadi apakah Yesus Tuhan? Kata pendeta, imani saja. Jadi dari pertanyaan ini semua dibuat blunder. Ini kan dibuat bingung, saudara-saudara. Yesus diutus Allah, yes, tetapi Yesus bukan utusan. Bingung-bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Qafizin semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Qafizin semuanya. Jadi kemarin ada Qafizin yang berkomentar dan komentarnya sangat bagus banget. Tapi saya lupa untuk screenshot. Nah, tapi saya masih ingat komentarnya begini. Kristen itu jangankan kau masuk surga, masuk akal aja enggak. Ya, itu luar biasa. Komentar yang nyelekit. Ya, tapi memang betul. Syarat masuk surga itu berakal dulu gitu. Kalau kita mau mengklaim diri kita itu masuk surga, pantas masuk surga, paling sederhananya adalah you pakai akal atau enggak. Kamu pakai akal atau enggak? Kalau kamu pakai akal, kamu bisa saja masuk surga. Karena surga itu ketentuannya hanyalah diperuntukkan bagi mereka yang berakal. Ya, di orang-orang yang nggak berakal itu, wallahu a'lam masuk surga atau enggak. Dalam artian bukan majnun ya, majnun itu gila gitu. Gila dengan sengaja tidak berakal itu beda. Orang tidak berakal tuh nggak harus gila. Orang-orang yang mereka menyembah kepada batu itu nggak gila. Mereka waras semua katanya. Nggak gila mereka itu, tapi mereka tidak berakal. Dalam Quran juga dikatakan mereka tidak berakal. Hum layak tilun. Mereka itu nggak pakai akal. Nyembah batu, nyembah berhala, nyembah kepada roh, nyembah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nggak berakal kata Allah. Jadi jangankan kok masuk surga, masuk akal aja nggak. Nah itu. Nah teman-teman semuanya, bukan berarti kemudian kita menjustis semua orang Kristen itu adalah orang-orang yang seperti itu semua. Tidak. Ada sebagian mereka yang masih menggunakan akal sehatnya, walaupun mungkin di antara mereka ya tidak banyak.
Karena salah satu orang yang mau menggunakan akal sehatnya adalah mau mempelajari agama-agama lain termasuk Islam, mau membuka kitab sucinya, mau mempelajari kitab sucinya sendiri. Itu kalau orang-orang Kristen betul-betul mau menggunakan akalnya. Karena sumber dari agama ya kitab sucinya. Kalau mereka sendiri nggak pernah baca kitab suci, mereka nggak mau mendekat pada kitab sucinya, tidak mau mengerti isi dari kitab suci, bahkan mereka nggak tahu asal-usul daripada Tuhan yang mereka sembah sendiri seperti apa, nah itu namanya disebut tidak berakal. Namanya agama dogma. Yang penting kamu imani, yang penting kamu percaya, kamu pasti masuk surga, nggak usah banyak tanya. Itulah disebut dogma. Dan itu banyak diajarkan oleh pastor-pastor ataupun pendeta-pendeta kepada jemaatnya. Mereka nggak jujur terhadap ajaran mereka sendiri di dalam Alkitab, dalam kitab mereka. Banyak sekali hal-hal yang tidak mereka jujuri. Contoh adalah ajaran-ajaran Yesus. Yesus mengajarkan Tuhan itu ada, Tuhan itu esa. Yesus nggak pernah mengajarkan menyembah dirinya sendiri. Yesus ngajarin sunat, Yesus ngajarin puasa, Yesus ngajarin selota. Selota itu bahasa Ibrani yang artinya sholat gitu kan. Kalau bahasa Arabnya adalah sholat. Dalam bahasa Ibrani selota, dengan sujud, dengan ruku dan sebagainya. Itu kan nggak pernah diajarkan oleh pendeta ataupun pastor kepada jemaatnya. Mereka ibadahnya ngaco semua gitu loh. Nggak mengacu kepada apa? Kepada kitab suci mereka sendiri. Padahal kitab suci mereka sendiri sudah sangat jelas sekali bagaimana Yesus beribadah, tapi mereka punya versi ibadahnya sendiri-sendiri. Nah ini yang kita sebut sebagai tidak berakal. Jadi tidak berakalnya orang-orang beragama adalah ketika mereka tidak mau membuka kitab sucinya, tidak mau mempelajari kitab sucinya, tidak mau mengambil pelajaran dari kitab sucinya. Bukan hanya orang Kristen, orang Islam pun kalau mereka ternyata kok masih suka nyembah kuburan, ada yang masih percaya dengan keris-kerisan, masih percaya dengan ake-akean bisa membawa keberuntungan dan sebagainya, walaupun dia ngomong saya orang Islam, itu juga tetap nggak berakal. Karena ngapain juga keris emang bisa nurunin hujan kan? Nggak bisa. Itu udah pasti adalah kerjasama manusia dengan jin. Sudah pasti juga yang namanya batu ake. Ngapain? Batu ake itu apa? Batu ake itu ya selamanya akan batu jadi batu kalau nggak dipoles. Ada tuh batu keramat? Nggak ada. Nggak akan ada namanya batu bisa ngasih kekayaan. Andai kata ada batu, ada keris, ada jimat yang bisa bikin kekayaan, maka dukun nggak mungkin cari pasien. Dia bisa kaya sendiri, ilmunya dipakai sendiri. Nyatanya dukun ya miskin-miskin banyak toh. Bukan banyak ya, memang rata-rata dukun itu ya miskin-miskin gitu. Biasa-biasa saja, nggak kaya, nggak ada yang mau dukun pakai mobil Ferrari, pakai mobil Lamborghini kan nggak ada toh. Jadi artinya siapapun orang yang mengaku dirinya beragama, tapi kalau nggak mau mempelajari kitab sucinya dan menyelisih kitab sucinya, mereka tetap disebut sebagai nggak berakal. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa nanti di akhirat orang-orang yang masuk neraka itu mereka mengatakan lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami dulu mau mendengar isi di dalam Al-Quran dan menggunakan akal kami dengan sehat, maka kami nggak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Itu jelas gitu. Ingat, orang-orang masuk neraka itu gara-gara nggak mikir. Tuh, ingat ya, masuk neraka itu gara-gara nggak mikir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.